Sekjen PDIP Hasto Kristianto terbukti terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Jumat kemarin. Karena terbukti bersalah, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dengan denda sebesar 250 juta rupiah. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menduga adanya kriminalisasi di kasus ini. Lalu bagaimana catatan CNN Indonesia? Akan saya diskusikan bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Sarza. Mas Revo, menurut Majelis Hakim, Hasto memang terbukti bersalah. Putusannya belum final karena pihak Hasto masih menimbang apakah akan melakukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Hanya demikian Mas, melihat pertimbangan putusan kemarin, apakah terlihat adanya upaya kriminalisasi yang selama ini terus-menerus digaungkan oleh pihak Hasto, baik Hasto sendiri yang mengatakan kuasa hukumnya dan juga pihak dari PDIP? Ya, saja kalau kita melihat putusan yang kemarin ya 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu di pengadilan di sidang di Majelis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya saja. Ini tentu lebih ringan dari tuntutan jaksa gitu ya. Saja yang sebelumnya jaksa menuntut 7 tahun penjara. Nah, terlepas apakah ini banyak juga kalangan yang menilai bahwa putusan atau sidang terhadap Sekjen PDIP ini merupakan sangat syarat muatan politis gitu ya. Tapi yang jelas kita semua tentu harus menghormati independensi dari hakim gitu ya, dari pengadilan. Prosesnya berjalan dengan panjang, bahwa kasus suapnya ini sendiri juga sudah tuduhan kasus suap ini sendiri juga sudah berlangsung cukup lama gitu ya, terkait dengan periode di 2019 gitu misalnya, PAW dari salah satu dari anggota dewan dari PDIP. Kita tentu yang pasti semua juga menunggu gitu ya langkah selanjutnya dari apa yang akan dilayangkan oleh pihak Hasto Kristianto maupun dari jaksa dari KPK gitu, apakah akan mengajukan banding atau tidak gitu ya. Kalau pihak Hasto mengatakan bahwa mereka akan mempelajari vonis gitu ya, sementara dari jaksa juga masih menunggu salinan lengkap gitu ya, tapi karena memang terpotong di weekend di akhir pekan, putusannya sendiri berjalan pada hari Jumat. Nanti hari-hari pertama pekan depan ini tentu kita menunggu apakah apa yang akan dilayangkan, baik itu dari pihak Hasto Kristianto dari PDIP maupun dari jaksa gitu. Tapi yang jelas juga publik, kita semua juga menunggu gitu ya. Pertanyaannya kemudian kan kemana Harun Masiku gitu ya. Karena memang pusaran dari kasus ini sendiri adalah Harun Masiku. Beberapa pihak dari Hasto Kristianto menyatakan bahwa bukti-bukti Hasto menyerahkan uang suap itu tidak ada gitu ya, yang menjadi memberatkan dalam vonis hakim adalah bukti percakapan WhatsApp atau antara Hasto gitu ya dengan penerima yang diduga menerima suapnya. Nah, tapi bahwa proses penyuapan sendiri dalam persidangan disebutkan pihak yang membela Hasto tidak pernah terbukti gitu. Nah, tentu yang kita harapkan adalah Harun Masikunya segera ditangkap sehingga kasus ini menjadi lebih terang benderang, Sarza. Dengan Harun Masiku yang hingga saat ini belum ditangkap, apakah kemudian indikasi kriminalisasi ini bisa semakin kuat? Maaf saja, saya tidak begitu mendengar suara pertanyaannya. Baik. Bisa diulang kah? Mas Revo, sehingga saat ini Harun Masiku belum ditangkap, keberadaannya juga masih belum jelas. Tentunya ini disayangkan oleh semua pihak. Apakah dengan ketidakjelasan ini Harun Masiku yang berlarut-larut ini kemudian bisa memperkuat dugaan kriminalisasi? Karena pusaran kasusnya di Harun Masiku saja hingga saat ini belum jelas.
Ya, ya kalau misalkan apakah ini tudingannya kriminalisasi atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas kan bahwa proses hukumnya sudah berjalan dan kemudian majelis hakim sudah mengetukkan palu vonis kepada Hasto Kristianto. Ada beberapa yang divonis bersalah, yang terbukti bersalah yaitu proses pada penyuapannya. Walaupun kemudian pada dakwaan terkait dengan perintangan perintangan hukum itu tidak terbukti. Nah, tentu kita menghormati semua, seperti yang juga dikatakan oleh terpidana Hasto, gitu ya, bahwa Hasto sendiri sebagai yang sudah jatuh putusan hukum itu menghormati majelis hakim, gitu ya. Apakah benar ini adalah sebuah proses kriminalisasi atau tidak, gitu ya? Tentu hal ini merupakan ya. Kalaupun ini misalkan muncul tudingan-tudingan gitu ya, sama seperti misalkan muncul opini gitu ya dari beberapa kalangan bahwa pihak-pihak oposisi misalnya itu dijatuhi hukuman dan kemudian dihadapkan pada hukum misalnya, karena memang pada kenyataannya pada faktanya kan beberapa hari sebelum putusan vonis Hasto juga ada, kita tentu publik juga tahu bahwa ada vonis terhadap Thomas Lembong gitu ya, yang dikenal juga sebagai salah satu pihak oposisi gitu ya, sehingga memang muncul opini bahwa pihak-pihak oposisi yang berseberangan dengan pemerintah kemudian dikriminalisasi gitu ya. Nah, bahkan opini tersebut juga muncul di beberapa media asing, terutama dari Singapura, Malaysia, yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang beroposisi dengan pemerintah itu dihadapkan pada hukum. Nah, karena tudingan ini tentu memang muncul ya, mengingat karena memang pada faktanya ada dua kasus yang cukup menonjol, dua kasus hukum yang cukup menonjol di Indonesia, yang vonis yang pertama terhadap Thomas Lembong, yang mana Thomas Lembong adalah, kita tahu bersama, adalah pendukung dari Anies Baswedan, gitu ya, pendukung utama tim utama dari Anies Baswedan yang bertarung di Pilpres tahun 2024 kemarin melawan pihak pemenang yang saat ini berkuasa. Dan kemudian PDIP, sekjennya Hasto Kristianto juga divonis dalam waktu berdekatan, dan kita tahu saat ini PDIP posisinya beroposisi dengan pemerintah. Tudingan-tudingan itu, kriminalisasi dan sebagainya, itu muncul ya karena memang kalaupun muncul gitu ya, ya karena peristiwa vonisnya berdekatan dan peristiwa hukumnya berdekatan gitu ya, saling berdekatan. Tapi apakah ini benar atau tidak, tentu kita tidak mau masuk dan terjebak dalam opini tersebut. Yang jelas memang kita harus sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan gitu ya, sedang berjalan. Dan kalaupun memang misalkan tidak ingin muncul tudingan-tudingan seperti itu, yang kita harapkan tentu adalah siapapun yang melakukan tindak pelanggaran atau siapapun yang melakukan pidana korupsi, maka harus diharapkan pada hukum gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di para pejabat pemerintah yang saat ini menjabat, kemudian terbukti ada kasus hukum, ada kasus yang suap misalnya, maka harus gitu diperlakukan sama. Itu yang tentu yang kita harapkan supaya tidak muncul tudingan-tudingan seperti ini. Kita semua menghormati proses hukum dan kita semua sekarang sedang berbicara mengenai tudingan ini juga Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat juga menyinggung masalah yang sama, putusan Tom Lembong, kemudian putusan Hasto Kristianto. Ini memang dicari-cari kesalahannya kalau menurut Jarod Saiful Hidayat, yang mengkritik yang berbeda dikriminalkan, dicari-cari salahnya sampai ketemu, sampai dimasukkan penjara. Sedangkan kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat. Kasus Blok apa itu juga lewat. Banyak kasus-kasus yang segede gajah itu tidak terlihat tanggapannya. Kita ketahui bahwa baru saja ada partai politik yang lambangnya
itu gajah, kemudian dan itu bukan oposisi, Mas. Tanggapannya terkait dengan opini Iya, yang sedang dibangun ini oleh PDIP. iya, dalam politik kan seperti itu ya Sarja. Bahwa disebutkan semua bahwa misalnya ketua Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa vonis majelis hakim ini dinilai misalnya ingin mengacaukan Kongres PDIP gitu. Hasto sendiri pun juga menyampaikan hal yang sama dalam statementnya setelah persidangan bahwa ada yang ingin Kongresnya diaut-aut dalam bahasa Hasto pada waktu itu ya. Nah, yang namanya juga statement politik gitu ya. Tapi yang pasti kan memang kita semua berharap gitu ya, kita semua berharap bahwa hukum tetap ditegakkan secara baik di tanah air ini. Apakah terlepas dari tekanan politik atau tidak, kita tentu tidak mengharapkan hukum menjadi alat politik gitu ya. Yang pasti hukum memiliki mekanismenya. Kalau memang misalkan pihak Hasto ingin keberatan dan ingin mengajukan banding, ruang bandingnya juga terbuka gitu ya. Sama seperti halnya ketika misalnya pihak jaksa ingin mengajukan banding karena mungkin merasa bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa. Ada mekanisme banding gitu yang dalam proses hukum ini. Yang jelas bahwa kita semua berharap bahwa hukum di tanah air itu terlepas dari kepentingan politik. Bahwa ketika statement-statement yang muncul bahwa ini adalah kriminalisasi, ingin mengacaukan Kongres, atau ada pihak-pihak yang ingin suara PDIP turun dalam pemilu 2029, itu merupakan statement politik yang mewarnai proses persidangan. Tapi yang pasti kita semua berharap bahwa independensi dari hukum di tanah air itu tetap terjaga dengan baik. Ada ketidakpuasan dari beberapa pihak terkait dengan hukum, ada mekanisme yang bisa dijalankan melalui mekanisme banding dan seterusnya gitu ya. Dan yang pasti kemudian saja yang kita harapkan adalah pisau keadilan ini bisa berjalan tanpa pandang bulu. Kalaupun memang misalkan ada pelanggaran hukum atau kasus korupsi lain yang kemudian terbukti bersalah, apakah itu ada di lingkar, terutama kalau itu misalkan ada di lingkar kekuasaan, maka hukum di tanah air harus bisa menjerat pula. Itu yang kita harapkan. Bahwa misalkan yang tadi disebut apakah di Sumatera Utara atau dimanapun itu, kalaupun memang itu terbukti bersalah, maka kita harapkan hukum masih bisa berjalan dengan baik. Yang jelas dalam beberapa kasus, dalam beberapa perjalanannya, dalam perjalanan sejarah kita tahu persis bahwa banyak juga gitu ya menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang duduk dalam kekuasaan, dekat dengan kekuasaan sebelum-sebelumnya, jika memang terbukti melakukan kasus korupsi juga dihadapkan pada persidangan dan kemudian dijatuhi hukuman bersalah. Ini yang kita harapkan gitu ya, bahwa hukum kita harus tidak pandang bulu. Ya, supremasi hukum harus terus dijaga karena Indonesia itu negara hukum dan itu adalah amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya Mas Revo? Betul sekali. Bahwa supremasi hukum itu tetap harus menjadi panglima di tanah air kita. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami di Prime News malam hari ini.